Nabi Musa niku nak ndonga niku ora karu-karuan, cara kita anut ora karu-karuan, tapi Nabi kekasih pangeran masyhur. Atuhlikuna bima fa'alas sufaha'un. Ini sebenarnya Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iya. Nak mereka jenengan sambar bledek perkarane salah. Menisan kula dadi gak nabi-nabinan. Dadi nabi ora dhewe wong andalan. Nak menisan pateni iki kula menisan pateni dadi terus baris gak nabi-nabinan. Terus atuhlikuna bima fa'alas sufaha'u minna. Karo dene wong tiyang goblok liru jenengan pertimbangno. Barno rampun wong goblok wae. Lah aku sing tak anut, mana wong goblok barno wae. Wong goblok kok dipertimbang. Ana wong ngomong pahpo keliru ben kono wong goblok. Nadara Nabi Musa atuhlikuna bima fa'alas sufaha'u minna. Atuhlikuna to rusak panjenengan ing kita bima fa'alas sufaha'u minna. Jadi mulanya jogeman ya tiang itu sok pinter. Ke pangeran itu cara pandang itu apa ya? Sering di luar dugaan kita. Nabi Musa sing koyo ngono ya kekasih pangeran dal gremeng terus. Tapi barokah Nabi kekasih gremenge wae dadi rahmat. Rakaat di sudos 5 nganti ping 9. Pokoke kabeh riwayat nganti ping 9. Pangeran yudane ya mau 5, ada yang berita tahlil itu bid'ah. Nggak masalah, ada gampang. Yang mati itu jasad roh. Karena roh ini dago. Terus kita sadar Gusti jebule penting sujud timbang dulu. Mengandani lebih saat ini. Lu kandani itu bisa ngawur. Neng Quran sing ana wakum minasajidin kowe dadi wong sujud aja dadi wong tukang golek duwe ngakeh ngawur. Nah, dalam konteks ini tuh manusia sekarang tuh bodoh, pinter sebenarnya mulane kira usah susah nek saiki bodoh. Tak jamin sebenarnya nak mati ku mesti pinter. Meskipun nasib pangeran laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Kowe saiki lali rapati roh ilmu, tapi sebenarnya mati fakashafna anka ghita'aka, tutup bodhomu tak ilangno jare pangeran. Fabasarukal yauma hadid. Kowe sok pinter, hadid itu cerdas. Makanya kamu enggak usah kesusu pinter sekarang, tak jamin nanti itu pasti pinter. Cuma pas pinter kalau ta'lamuna ilmal, pas to ilmal yakin, pas latarawunnal jahim. Pas pinter, pas wayahe metu neraka. Lha iku perkara disebut alhaqut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim. Pas dibuka pangeran lu iki lho hakikate uripem. Didelok suci maca tasbih sithik nak jiwagongan sewengi maca tasbih mok ping 3 ketokno kabeh mbek pengiran keuangan kanca nganti direwangi umbal 1 juta mok kangen kanca masa lalu ora tau kangen masjid Bali 1 juta lho nate lho nek dhuwit masjid san iki dhuwit kene masjid aja anggap ae kangen masjid aku kadang kangen kanca tak biayai 1 juta sekali-kali kangen masjid tak biayai ngiling-ngiling lan kula nu seneng umroh ora kok ora itu dhuwit kangen nabi tak biayai lah 24 juta. Nggak ada kangen konco, kangen sing ra penting-penting. Mau nang reuni bareng iku santri kok reuni bareng. Kok cah SMA. Wis ben ditakokno kabeh mbek pangeran. Tapi kalau orang ngaramno, jero-jero senengane kok gawe mafhum sing enggak terkendali. Tak kon nangkep kabar reskrim nek gawe viral sing ora bener. Makanya hidup ini masalah, justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh. Kenal pejabat penting, di duit penting, koneksi banyak. Cara pangeran sing penting ya ilmu pangeran iku mergo iku sing mbok panen ning akhirat liyane iku ora ono gunane. Tapi rom iku sok ben. Infakasafna angka ghita'aka fa basarukal yauma hadid. Lan kula niku kadang ya kecewa urip. Mulane masyhur ngendikane sinten niku Abdul Qasim Al-Junaidi, dene muridé ribuan. Ketika dia meninggal ditanya di mimpi, muridnya tanya, apa yang manfaati bagi engkau ya Abdul Qasim? Murid saya semuanya tidak ada gunanya, saya mengajari ribuan mereka tidak ada gunanya. Wa ma nafa'ani illa rukai'atun roka'atuha indas sahur. Semua riwayat rata-rata rakaat kecil, bukan rakaat. Semua santri saya, semua pengaruh saya itu tidak ada gunanya semua. Yang ada gunanya adalah rukuk-rukuk saya kecil ketika waktu sahur. Tapi sekarang orang lebih senang pengaruh. Enak jadi kayak gede. Pengajian wakai, sing nyangon wakai, sing coba wakai, nanti urusan singit maya. Itu ora penting kabeh.
Mulane kula niku tak latih roh saiki timbang roh kusuk ben gamari sembek pangeran. Kuwatir kula pas roh pas latarawunal jahim. Aku pengaruh kula kathah cara nulis gaya-gaya nang mriki teng Bojonegoro tapi kula wedi. Bar saiki tak anggap penting dadi maksud menjelingno pangeran wis tak latih saiki. Kula urip dhewean iki biasa tak latih. Soal kula mulang kan wajib wong alim wajib mulang. Ya terus sing alim kula yo ngaji, cara sing alim sampean yo ngaji ora masalah. Nah saiki tapi yo mikir kula. Pengen dunia terbalik. Jadi wong sobat iku pinter. Oleh muni ngene. Kenapa kaya kok mlebu neraka? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna. Jadi umpama riyen kula pinter ora dadi ahli neraka. Berarti wong kafir saiki wujud goblok. Sebenarnya pinter. Sebenarnya ya pinter banget sampean. Jajal saiki sampean pikir. Kowe nak ngelem wong atau ngelem mobil, seri mobil terbaru. Itu kalimatnya mungkin bisa satu kuras. Wah mobil ini bagus, serinya gini, HP ini begini, itu bisa satu kuras. Pas ngelem pangeran mengenai tok sing ngecat Lombok. Pangeran wis apa sing ngecat Lombok. Ngifati HP wis sak kuras. 10 menit radar, ngifati pangeran sing gawe dekne mbok muni. Sing ngecat Lombok. Neraka ta ora kira-kira sing jenis ini. Cara nabine aku tak nerakakno. Untung nabine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apiane ra karuan ngono ku yo ape disafaat tuh. Malah ben Nabi dikai solusi ngene nek ngono wiridane subhanallah bihamdi adada khalqi. Pokoke Gusti kula maca jenengan suci sejumlah makhluk jenengan. Dadi kok kliru-kliru lah wis pokoke tau muni adada khalqi. Mana kita ulangi iku nggo solusi. Dadi nek mujimu kurang akeh wis tau muni subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Ya aku sakake kowe luar biasa asline. Mulane normale kula mlebu swarga nang delok. Tapi swarga fadhole pangeran ora malam-malam wis. Nah, sekarang sampean saat tanya, sekarang sampean itu hidup apa mati kalau dalam pandangan ilmu hakikat? Sekarang malah mati. Hidup itu nanti. Namun manusia kuturu la wa idza matu. Nah, mati lagi ini sabahu lagi tani. Makanya kita harus curiga dengan otak kita sekarang, pikiran kita sekarang. Justru karena kita hidup kita menjadi bodoh, menganggap bojo penting, duit penting, komunitas penting. Padahal yang penting tentu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan Allah apian, untungnya Allah apian. Pemergawe di Barno, golek bojo di Barno, butuh koneksi penjabat yo di Barno. Ndambe pangeran yo di Barno. Nyatane yo mati kok darane terkuat. Ukuran kuat itu apa coba? Misalnya ukuran kuat itu kasil kajati, apa mereka punya cita-cita semuanya kasil? Tidak juga. Mereka menguasai dunia yang musuhnya akeh. Kalau ukuran kuat tidak mati, presiden itu yang mati. Kan sebenarnya enggak pernah benar istilah yang terkuatnya, tapi pengen aja membarno. Tapi di sumben ning akhirat, ilmu itu kelihatan semua. Kamu enggak akan muji orang kafir. Mulai muji dia marwanin rokok sak itu. Kowe ora bakal muji duit penting sing ternyata sing penting maca napa tas. Mulane kula suwun teng dunya iku wiling-wilingan kan mbuh pira kadare tau sungkem ning pangeran. Wis mbuh pira kadare. Syukur-syukur kados ayat ini fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusykur. Wani esuk yang mergo muji pangeran, wani sore yang mergo muji pangeran. Nanti disebut wiridan-wiridan asbahna wa asbahal mulku lillah. Kula wani esuk nggih tetep mawon kekuasaan panjenengan. Kok wani sore amsena wa amsal mulku lillah. Lah wong sakniki ngene-ngene iki serapayu. Kiai kados kula niku serapati payu. Musuh kok wong sakniki jabatan itu penting, uang itu penting ngene. Wong kafir ora nak duit penting. Saiki lonte nganti dadi lonte, mergo ngerti duit iku penting. Copet nganti copet, iya mergo ngerti duit iku penting. Lah nek kowe kiai kok roh duit iku penting, ilmu padha mbek lonte mbek copet. Paham ya? Orang saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti napa? Duit penting. Copet nganti dadi copet mergo ngerti nak duit. Lha terus kowe kiai kok mau ngomong, duit iku penting. Lah kiai kok ilmune mok tok kono ku kembarane jek akeh. Nek muni ngene, tahajud itu penting. Apa meneh usul be Allah. Ora iso copet ngomong ora. Mulane jari Imam Ghazali, la tafrah bi ilmin sing yastariku ma'akal fusak wal kufar. Kowe coba nggambe ilmu sing wong fasik weruh kaya kowe. Kok kowe ngomong ilmu penting, wong fasik ora yo roh. Lha opo kowe ulama melok ngomong ngono? Sing ngomong ngono wis akeh, kowe ora usah melok. Ngomong malah koni ngono. Tapi gue ora roh. Muga ora roh kembar.
anggap Imam Ghazali itu ulama yang luar biasa. Dia ini nak merovokasi uang anti kowe jogeman seneng ilmu atau seneng nikmat sing yastariku ma'akal fusat. Iku mau misale kowe muni ngomong duit penting. Saya tak takoki, copet nganti nyopet mergo apa? Ngerti apa? Duit penting. Koruptor nganti korupsi mergo ngerti duit penting. Lonte nganti lonte mergo ngerti nak duit. Terus kowe dadi kiai, mbok tafsir Jalalain gede bisa. Terus ngomong duit ku penting. Keliru sing darah duit penting. Sing bantau mau ngambil sapa wong ora kabeh nak duit ini. Penting. Ya ngomong ngono ya ngomong nganggo hiburan. Tapi itu kan coba terus penting meneh zuhud tuh. Matem ra salam jamak malah lara. Wis pokoke meneng ae, sing penting pokoke meneng ae. Tapi kalau namung elingaken nggih, pokoke sakniki niku mati, jeng niki malah mati. Jemben urip. Mergo Allah buka tutup-tutupe hakikat niku jemben nak wis mati. Fakasafna angka aka fa basarukal yaum. Kata ulama sing seneng mati yang dianggap mati itu menuju alam hakikat. Mulane masyhur sinten Jalaluddin Rumi, ape mati murid do nangis, dene metu ngamuk. Murid bento, murid goblok. Kiyaine pe ketemu kekasih malah ditangisi, murid kok gobloke ngono. Saya ini lama sekali tersiksa dengan wadaknya dunia. Saya lama tersiksa dengan dunia. Pas sampai ketemu kekasihku malah mbok tangisi murid pintu. Ayo nang nari akhirnya muridnya. Mulane darani tarian Rumi ditarekno pas gurune ape mati. Ya sebenarnya jajal rapopo. Nak ora dianggap wong edian. Tapi mazhab seperti itu ya ada. Jadi mazhab itu Jalaluddin Ar-Rumi. Kanjeng Nabi sebagai sentral ilmu ya pernah juga ngajarkan seperti itu. Nate donga, ya Allah jadikan hari-hariku baik. Wa khairu ayyami yauman alqa fi, dan hari terbaikku adalah saat saya ketemu engkau. Kowe wani donga iku wa khairu ayyami yauman alqa fi, hari terbaikku adalah hari saat ketemu engkau. Kowe wani donga ngono. Makanya ini Rasulullah luar biasa, sing wedi mati ya ono ilmune, sing wani mati ya ono ilmune. Udah kalau gue itu rasa ilmu-ilmunan mbok jare, kok mati pokoknya tidak boleh. Tapi sampean tak ajari secara syariat. Kalau berkali-kali kalau ngelepas jenazah di kampung kula niku tak warai tonggo-tonggo masalah syariat. Tak warai ngaten sing mesti bener iki hadis sahih. Anggap saja kita hidup ini ziyadatan li fi kulli khair. Itu doa Rasulullah masyhur itu. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi min kulli syarr. Anggap saja kalau kita hidup berarti kita berkesempatan baik. Kalau kita mati, anggap saja kita sudah tidak bisa buruk. Sehingga mati kita pasti baik. Mana benar ngomong ulama itu, bajingan begudal mati. Saya ke mayat ini, wongnya menang kabeh. Saya ke menang kabeh. Ayo mulai saya sih. Barang jombor saya apa nih? Cari kiai ini, yo saya. Baru kayak mati serazino, ramalim, rang rampok. Nah ini jaurit. Gak saya mereka iso maling, sengram. Berarti mati dari saya tadi elek. Saya lagi mengaruh ngalim-ngalim nano mati fase kelas saya dia. Nah itu ono ilmu nih. Mereka mati itu rohatan mingkuli sarin, akhir dari segala maksiat. Ya akhir dari segala fakir barang pokoknya. Itu ngajarkan kita itu ilmu itu simple ya. Anggap saja lah hidup itu. Misalnya kok jenengan ngaji kulo. Anggap aja sama ngaji kulo itu bentuk tawaduk. Aku ngalim lah tetap ngaji tawaduk. Kulo ge tawaduk. Kayak aku kecelok ngalim lah kok rembang sowan rene. Besok sampean mbek aku sowan kula, kula wong alim gurune sowan rene. Wong sowan niku sopan ta ora sopan? Sopan. Kowe ya sopan, alim lah bobo ngaji ya sopan. Sanggep wae ngono, pokoke anggap apik napa? Cukup terus. Manjen ngaji nyen ra iso lho, suudon haram. Suudon niku. Jadi Allah itu cara pandang itu lebih gampang ketimbang ahli fikih, ketimbang manusia. Kalau bolak-balik nyontokno, Allah niku zat sing luar biasa. Gampang. Nabi Isa, kila Nabi Musa itu ada cerita di kitab Al-Minanul Kubro karangannya Simon Imam Saroni. Itu Isa, kila Nabi Musa. Siapa hari ini yang bisa sedekah kepada Allah, maka pasti masuk surga. Karena hari ini pintu surga dibuka. Memang ada momen-momen yang pintu rahmat itu dibuka, ada kayak hari-hari biasa. Termasuk hari-hari ini. Kalau bersaksi hari-hari ini termasuk dibuka. Masyhur itu ada hadis. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Saya ulang lagi ya.
inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Setiap 1 tahun dari tahun kalian itu ada nafahat. Nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah. Maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu. Jadi kemana ya mulai Dzulqa'dah itu Hijjah Muharram bersatu mulane kula mulai ini Dzulqa'dah panik ngamal pemawon sekolah lakoni termasuk mulan sampai golek kitab pesen teng Surabaya wae golek teng Jogja wis macam-macam lah karena ada ayami dari di ngendikan Allah minha arba'atun apa hurum terus wonten tiyang wis ora dipopo terus ora dipopo modene iku tukang gawe surujul faros tukang gawe hiasan cara mriki apa pelanan apa pelanane apa jaran itu gawe sepatu jaran pelanane jaran takok ngene mbek Nabi kila Nabi Musa ya Nabi Allah Musa kula tak gawe pelana yang bagus saja karena saya bekerja nanti bilang ke kuda kula pelanane kula tapi Nabi Musa dicotos cangkemmu pangeran duwe jaran Allah disalahno Musa ora usah ngono, aku iku seneng ambek pujiane cah iku. Aku iku nampa pujian sesuai pahame wong iki. Wiridan ngene ya Allah, kalau engkau mau pergi bilang, nanti saya siapkan sepatunya. Kalau engkau mau ini bilang, nanti saya siapkan. Wiridan Nabi Musa dicotos. Mergo cara syariat iki sesat. Jadi Nabi Musa model kados MUI yang bersesat ya, sesat. Ini pangeran kadang mboten ngoten. Tapi pangeran, makanya kita ini kan kalau ilmu hakikat nggak boleh jadi fikih ya sudah kita mengatakan kalimat itu tetap haram nggak boleh jadi apa syariat. Tapi kalau Allah melegalkan untuk orang tertentu ya benar pangeran. Ini kan memang masalah-masalah yang nggak akan selesai lah yusalu amma yafalu wa hum yusalun. Allah nggak akan ditanya, tapi mereka atau kita yang ditanya. Nah, Allah ya terserah tetap yafalu apa mayasa. Tapi sama tak ceritani bahwa nanti itu bodoh-bodoh kita yang sekarang kita alami ini sebenarnya di alam bodoh. Nanti setelah sampean mati baru di alam hakikat. Nah pas di alam hakikat ini kalau kita tidak benar disebut latarawunnal jahim. Pas kue to ilmal yakin, pas kue wayai rahmat. Naudzubillah napa? Makanya kepinginnya Kanjeng Nabi, kue nak kepingin ngalim saiki, kue nak kepingin roh kudri Allah ya saiki. Nah carane piye sering maca wa min ayatihi ben dikenalno ayat-ayate Allah yo mulai saiki mulane ngaji wa min ayati Allah kowe duwe dhuwit yo ayate Allah kowe turu yo ayate Allah turu yo angel tenan Kang masuk orang terbaik di dunia ben turu ra iso Kang nak rawaye turu gak iso misalnya saya bisa apa saja wis pesulap-pesulap Jakarta lah bisa melakukan apa saja mohon sama nak hebat tenan saiki turun, makanya guyonannya ulama dulu kadang jorok-jorok. Imam Zamakhsyari niku tiang Mu'tazilah. Wonge alim alama, ngarang kitab berjilid-jilid. Tapi dia ini Mu'tazilah. Dia ini orang percaya fahami ahli sunnah nak cara dia ini wong itu iso gawe amale dhewe. Buktine wong pengen ngadeg-ngadeg pengen lungguh-lungguh. Lah nak wong ra iso gawe amale dhewe lalu hisab gunanya apa? Mergo ana hisab ana swarga neraka mergo disesuaikno amalin orang Allah mereka Allah sing gawe kok piye walhasil ngomong ngono terus dene suatu saat ana ulama rodok kiai ndek anak ayu mbok piye ceritane mbok ditawak-tawakno mbok piye walhasil dirabi mek sama saya ini rodok anak-anak tapi diwari bapake wong anak kiai bari zaman sari wis ngumpuli wong lanang bar ngumpuli kan wis lemes nak sampean kepen baleni meneh iya ya baleni sakniki kan sampean sing mentokno iso ora ya ora iso lho jare iso apa den dadi dene ahli sunnah gara-gara ra iso munggah meneh terus tobat dadi ya ono wong tobat mergo urusan sek ya ono semenjak itu Zamakhsyari mulai rada ahli sunnah terus tobat ngarang kitab masuk kasyaf ya rada Mu'tazilah ya rada ahli sunnah iku ahli sunnah gara-gara hubungan intim jare saged ora iso. Jare kabeh sing mentono manusa. Lah kok ora iso bareng. Lah nek bola-bali untuk tobat mergo wong ayu kan wong elek obat nopo angel. Cek mandine. Lah udah pasare dikandani ki iso ora ngandel. Kandani wong ayu tuntas.
Kowe di bojo ayu menarik, kowe marat lah misalnya ngajak umroh kowe tenanan Mus. Rapate ayu udah ngajak umroh gak nyawang keadaan. Mana ayu gue kadang penting nak ngajak apik lho ya, nak ngajak elek iku sing berkorong. Faham itu terus kula suwun ayat-ayat wa min ayati ini ku anggap mawon selain bu iman kowe timbang kowe rom sumben terus pas kowe roh pas latarunal jahim. Tapi mulane kula nak maca wa min ayati ini syukur banget. Allah mengertikan kita, dia mengertikan kita langit bumi ku ayatku, kowe turu yo ayatku, kowe golek dhuwit waktu hukum min fadli yo ayatku. Ane ngendikane Imam Ghazali, faqullu ma fil Qur'an ta'arufun min Allah, kabeh Qur'an iku Allah ngenalo zate ning kowe. Mulane nang kenali saiki sedurunge kowe kenal pas wayahe kenal Allah serana gunane. Iku wong kafir akhirnya ngerti nek Allah ku hak, ngerti neraka hak, pas roh nak hak, pas latarunal jahim. Mulane ram kudu saiki. Bang nggih bar ngaji langsung salat 2 rakaat. Mun ngertos Gusti kula. Mun ngertos apa pokoke munamuni pun ngertos. Bar salat mending pun ngertos. Nggak para benah nggih pun ngertos. Insyaallah mboten terlambat. Soale falamma tabayyana lahu qala alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Pokoke anggere dunya wis ketok maknane kowe kudu di kesimpulan alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Ku hakikate dunya niku sebut niku Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalu amru bainahum li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah gawe langit bumi iku jumlahe 7. Lan urusan ning langit bumi iku macam-macam. Ana wong gedhe dadi wong cilik dadi wong gedhe, kere sugih kere macam-macam. Urusan digawe bolak-balik mbek pangeran iku muk li ta'lamu supaya kamu tahu annallaha ala kulli syai'in qadir. Memang Allah iku zat sing kadang anak kiai dadi kiai, anak kiai ra dadi kiai, engko sing anake ora kiai dadi kiai debutan, engko ra sida kiai jatuh. Engko sing anak kiai dadi kiai meneh, dibredel meneh, molak-malik dunya. Muk ben li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sing profesor doktor dadi anak buah wong kok terima insinyur. Kadang insinyur anak buah wong tamat SD, sembah kono dunya bolak balik. Mau Allah iku mau kepengin kowe iku ngerti pancen Allah wa ala kulli syai'in qadir. Dadi ya tanazzalu dadi tumurun apa al amru bainahum, urusan langit bumi kabeh digawe variasi digawe macam-macam. Mau Allah kepengin kowe iku li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Aja sampai kita ngalami pas kowe roh pas kowe mlebu neraka. Mergo roe terlambat. Ini al-haqmu takasur kudu waca-waca ben keling bahaya nganti ngalami kalla la ta'lamuna ilmal yakin pas la tarawunnal jahim. Kalau nak waca ayat itu ya nangis tenan. Dan kalau nak terawih ayat itu digebut kadang kula ya tersiksa. Kula gumun mbek tiang-tiang ngimami maca ayat kok iso fase niku gumun. Nah kula niku pun mboten saged. Mergo paham. Kemudian sing iso gebut bareng. Kalau ini bulan seneng makmum perkara ini nak takoi pengiran. Hak lagi tafakur kok rukuk, namun diajak rukuk. Dan aku lah sholat piyambak, kan tidak mikir bareng. Kanjeng Nabi nate sholat piyambak. Niku mulai ba'da isya ngantos subuh. Mau seayat. Niku intu adzibhum fa innahum ibaduk. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulang baleni mulai ba'da isya ngantos subuh. Seayat kan. Samping usule Kanjeng Mas kowe serang arah giebet guys kebebet mendeng khatam doa hasilnya gitu kabrak ya paham ya. Jadi ini kalau terang kena apa kalau ayat wa min ayati niki carane pangeran nyelametno umat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben kowe kenal pangeran zaman ning dunya aja sampai kenal pas ning akhirat. Pas kenal pas latarunal jahim, pas kenal pas waya mlebu neraka. Monggo terus lagi. Wa min ayatihi lan iku setengah saking ayate Allah antaku maute yen to ngadeg apa as-sama langit wal ardu lan bumi. Termasuk ayate Allah yo ngadegi langit bumi. Saiki bumi cek kena goni langit ya tesih. Bi amrihi sebab keputusannya Allah atau sebab kekuasaannya Allah bi iradati tegese kelan kersane Allah. Langit ngadeg min ghairi amadin kan tanpa saka. Sing jelas tanpa saka yang kita lihat.
Bono sakane bu ora pokoke cara zahir yang kita lihat gak ono napa sakane. Misalnya kan min ini amatin tarona ora usah saka yang kamu lihat. Ya meskipun ya mestinya ono tapi nganggo sistem antariksa luar mbok kono lah. Pokoke penting ora kena didel. Sumaida ta'amung kono alikane manggil sapa wa ta'ala kum ing sira kabeh dakwatan kelan sak panggilan menal ardi saking bumi. Biayan fuha gambare anton niyup sapa Israfil malaikat Israfil fisuri ing dalam sangkakala. Trompet apa? Dia itu namanya apa? Trompet. Nah, trompet kalau trompet kemerdekaan nah, orang tahun ini. Oh ya sangkakala. Semprong. Semprong ya rasa seru kan. Trompet. Kalau nanti mau kitab Sarah Ikhya nih, kitab Ithaf nih. Ini gue apik dengan kitab nih. Kalau nanti mau ngeten logikanya. Karena apa untuk menghancurkan langit bumi kok hanya butuh suara sayhayu, suara yang apa dahsyat atau sur itu kan Israfil niup trompet terus dunia ini apa hancur. Itu teorinya jari beliau pernah gaya simulasi kados gedung misalnya ditutup ya kados yang orang-orang apa jenenge tukang musik-musik nggak ngertos, misalnya gedung ditutup nganggo kaca terus disetel sound system yang sangat kuat, itu kacanya kan sakit apa? Pecah kalau tertutup. Nah itu Allah itu kenapa pakai suara? Karena kalau misalnya bom itu kan padat, kalau padat itu yang nggak terjangkau, tapi kalau suara itu kan bisa menjangkau ruang paling kecil pun bisa. Tapi nak bom kan padat atau apa kan, kalau yang tertutup atau apa kan nggak kejangkau. Jadi kekuatan suara ini luar biasa, makanya Israfil untuk merusak dunia itu hanya butuh suara, makanya pakai trompet. Terus semua itu ya lama sih mikir nanti ini mereka tahu gak ada BPKB loh, jadi urip. Lalu kalau ini rapati seneng diutang, kalau ini aslinya rapati juga, kadang-kadang ya kepengen kayak umumnya kiai di bisnis, tapi tak angen-angen itu terus saya mikir ngaji itu sopo, terus di tanggal barangan repot. Misalnya kiai bisnis terus diutang di tanggal semulanya terus piye kiai ini beti apa tanggal. Tapi nak rapati alim gak apa-apa orang beti tanggal ya ramulan rapati tanggal ya berdoa ya. Jadi orang ulama yang analisis kenapa menghancurkan dunia itu lewat suara, karena ternyata itu termasuk paling efektif sakit merusak dunia, karena tadi sistem di dunia ini memang sudah didesain itu tidak kuat menerima suara yang pekat, jadi memang ya sudah didesain seperti itu. Jadi apa ya sudah gitu, banyak fisiknya dunia itu sudah didesain pengiran itu nggak siap menerima suara sing mulanya itu sirine kenapa Israfil itu cukup pakai sangkakala yang fuka kemarin peniup sampai Israfil fisuri ing dalam apa sangkakala lil ba'si karena terjadi ini tangi sangka minal kuburi sanging kubur, lil ba'si karena tangi minal kuburi sanging kubur. Idzan nalikane da'akum da'wah antum de sira kabeh takhrujuna metu sira kabeh minha sangking napa jeneng minha sangking kubur oleh tangi ahyaan hale urip kabeh. Fakhrujukum mongko metu sira kabeh minha sanging kubur bidak watin kelawan mau sak panggilan itu ya min ayatihi wis setengah sanging ayat Allah Ta'ala. Wong sak dunya jumlah miliatan mulai Nabi Adam mau dipanggil Israfil pisan tangi kabeh. Iku bukti ayat kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbon roh saiki wis pokoke ngaji mulane bener Kanjeng Nabi. Wong nak ngaji iku digampangno mlebu swarga. Kaya sampean saiki sadar kan ngaji ayate pangeran. Atuk ngaji saiki timbang soban ning akhirat pas kowe roh pas wae mlebu neraka. Lumayan rom zaman yang biduan kekenangan cek ning dunya napa? Cek ning napa? Dunya nek sampeyan ati siksa pun roh riyen Gusti kula zaman teng dunya pun roh. Jadi ana bukti nak apa kita kula sertifikat saniki nak rom wis ben sertifikat pangeran rom tenan ati benerno pangeran. Mulane fa'lam annahu la ilaha fa'lam roh ya saiki napa roh nggih saiki aja somben. Walahulan iku tetep kedhi Allah Ta'ala, walahulan iku kagungane Allah sarasan menti sapa wae fis samawati kang ing boro-boro langit wal ardi lan bumi.
Nah, ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir lidzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya, karena nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi pimpinan salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri. Tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta wa amseta gini-gini, perasaan kamu, kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya, karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia ya. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan, bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa. Laukun tamakanah, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu, tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya, kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga, saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan, atau nggak punya kitabnya, atau punya tapi tidak bisa baca. Nah itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat, atau digo pencitraan. Banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu, tapi ya bagus lah, nggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah, ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, habisi saja mereka. Mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita, di fase itu, saya ulang lagi, di fase itu Allah nurutin sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Huwa samratu fuadi, anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya tidak mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir gitu? Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong sumpukon mata ini gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mata ini. Jadi saya yang bikin, kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan tuh udah anak kita, ada keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok terus wah itu luput suwuk, semoga-moga gini. Tapi setelah dikasih tahu, niku ponakane jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahli ma'asi itu kebetulan tuh udah keluarga kita. Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah, kebetulan tuh orang yang menservis kita. Atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan
niru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib, ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ya. Ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu yakhina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan. Allahumma aizzal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini, saya berkali-kali bilang, limangka nayarjuwa hawal yawmal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas, wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakhok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara, sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih. Sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim, ya ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak. Karena selalu kita punya harapan. Dan agama ini limangka nerjuwa hawal yawmal akhir. Bayangkan itu kalau yang nakal itu anak kamu. Pasti kamu nggak ingin kan langsung dapat azab, dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, Aro'aitum anna hadih tarihatan waladaha alan nar. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadih biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus. Supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini. Itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Secara lahir Nabi itu nggak berkenan sama Wahsy, karena Wahsy itu salahnya salah fatal karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah, yaitu membunuh Sayyid Hamzah. Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu terima tobatnya. Dan ketika beliau dengan basariyahnya nggak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Sayyid Hamzah, basariyahnya diturutin. Oke, kamu iman, saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu, saya masih ingat sama paman saya Sayyid Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah SAW, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ora cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkel no coro Jawa, ya bisa diilmoni, jangan ketemu. Wong sudah tidak cocok, ingin ketemu nyari solusi. Roh ini tok seneng itu kan ya repot itu. Ya sudah kalau nggak pati cocok ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Aba Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga anda ini ternyata banyak yang nggak senang anda. Jawabnya beliau senang. Ya bagus kalau nggak senang saya, ndak utang saya katanya. Jadi gara-gara sampean seneng aku ngatur aku ini kan. Dan mungkin sampean rasa seneng kan ya enak. Jadi hidup itu dianggap happy. Kalau seneng ya teman silaturahim, kalau nggak seneng ya nggak bakal utang gitu. Baru kaya seneng itu nggak ganggu. Gitu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng tidak seneng itu bisa. Karena ada kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Hidupnya selesai karena masyghul bi dzikrillah, mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kita farah, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian enggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main, ketika garwa-garwane Nabi agak tersinggung, Nabi andaikan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas enggak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah, ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialamin. Itu dalam-dalam beliau kalau dipanggil itu enggak cepet-cepet ke sana. Ketika ditanya, "Kenapa kamu tak panggil enggak cepet ke saya?" "Amin tu ukubatak." Karena aku tahu engkau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodoni itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodoni itu mesti beda orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu kakean husnudzon lagi sering dibodonin. Abdul bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya sering sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya enggak sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan. Ketika ditanya, kenapa engkau merdekakan? Padahal mereka sholatnya menipu engkau, kata pembisik-pembisik itu. Man khoda'ana lillah in khoda'na lah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saat tertipu juga atas nama Allah. Enggak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita mensifati Allah Ta'ala itu ghafir, Allah pemaaf. Jangan kamu enggak fair untuk diri kamu nyifati Allah ghafir, pada orang lain Allah kamu sifati syadidul iqab. Jadi Allah kamu atur, kayak MC tadi ngatur saya. Jadi Allah itu apa? Kalau pada saya ghafir, kalau pada musuh saya syadidul iqab. Itu enggak fair. Kalau Anda punya harapan kepada Allah karena Allah Rahman Rahim, Allah ghafir, sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah ghafir, bisa saja Allah Rahman Rahim. Sehingga kita melihat orang lain yang kita tidak cocok itu ya enteng saja. Itu min ummati Rasulillah sing tanaluhu syafa'atu, tanaluhu sa'atu rahmati, tanaluhu fair. Jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat, jangan orang lain kayak Allah pasti syadidul iqab. Itu tidak boleh. Sehingga ketika ada orang Badui, singkat cerita orang Badui ini kencing di masjid, semua sahabat membentak dia. Yang enggak bentak hanya Nabi tok. Saking mangkelnya orang ini karena semua sahabat bentak kecuali Nabi. Setelah dibenarin Nabi, terus Nabi nyuruh sabbu ali dhanuban min ma'in. Setelah disucikan masjid itu, dia berdoa keras sekali. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, yang berhak dapat rahmatmu hanya saya dan Nabi Muhammad, yang lainnya jangan. Karena yang lainnya tuh jengkelin, gitu aja saya salah dimarah-marahin gitu. Jadi kalau kamu doa terbatas ya kayak orang Bedui ini, kayak orang Arabi. Apa kata Nabi? Laqad tahajjarta wasi'an. Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan. Karena kamu mau atur Allah hanya rahman pada Indonesian Power, pada NU, pada kita, yang orang lain nggak perlu dapat. Itu kan kasihan Islam, karena Islam terus nggak dimiliki semua orang. Allah nggak dimiliki semua orang, Rasulullah nggak dimiliki semua orang, karena di NU, di ormas tertentu, di nggak boleh seperti itu. Nggak boleh takhasyar tawasian, kata Nabi, nggak boleh mempersempit zat yang rahmatnya itu luas. Ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia. Yang sedang fase kita harapkan lebih baik. Yang sedang nggak dapat hidayah kita doakan dapat apa? Hidayah. Masyhur kan, makanya tadi saya mohon sama Habib Ali supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul qiyam, tabaruk sama Habib Ali. Di antara doa-doa di Simtud Duror masyhur itu antuqabilal mudhniba minnah fil ghufran wal musi'ah bil ihsan. Jadi harapannya para habaib, para orang-orang baik dulu ya, semoga yang dosa itu dimaafkan, yang sedang salah dibuka, bikin lebih baik. Nabi itu tugasnya juga gitu. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah. Nah, ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau Nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun Nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab Nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya, karena Nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi pimpinan salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Jadi kalau mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini
harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta wa amseta gini-gini, perasaan kamu kata Nabi jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Karena kalau nurutin membisik, nurutin informasi itu ya repot. Karena orang pasti sepihak. Ada kiai yang top, datang ke kampung-kampung ning desa-desa. Kata yang seneng itu punya akhlak. Wah itu bagus orang besar datang ke kampung-kampung. Kata yang enggak seneng, wah itu jobnya kiai kecil kok diambil, itu kan ya kasihan itu kan sudut pandang. Makanya saya sering bilang, akal kita ini cukup untuk mentasdik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda. Saya berkali-kali bilang sama peneliti dari Jogja, kenapa sih Gus para nabi itu kok poligami istrinya banyak? Nabi Dawud katanya itu berapa? Nabi Sulaiman malah jumlahnya agak terbatasin. Nabi Muhammad itu paling sedikit. Saya tanya gini, perempuan itu orang lemah, jadi kalau nolong orang satu gimana baik, kalau nolong orang dua ya lebih baik, ya sudah kira-kira seperti itu. Paling tidak akal kita masih tahu, kalau orang baik, itu kan mesti baik. Nolong orang satu baik, nolong orang dua ya lebih baik, nolong orang tiga lebih baik. Tapi kalau kamu orang nggak baik, satu saja kamu terlantarin, kamu miskinkan, kamu... Ya tinggal diukur kan, kalau orang baik, nambah baik. Tapi kalau orang buruk, tambah buruk. Nah itu akal. Akal kita bisa menganalisis kenapa sih nikah itu ada yang poligami, ada yang enggak. Ya sudah, ukur saja diri kamu. Misalnya kayak saya elek, keriting, rabi terus. Mau perbanyak uang elek. Orang perilaku netok, raine jadi elek kabeh. Gitu. Tapi nak kowe ku ganteng, alim, ganteng, sugih. Anake ganteng-ganteng, berhubung kowe saleh ahli swarga kabeh. Mertua yo bangga karena karir kamu meyakinkan. Ini mertua kamu aja gak bangga mau nambah. Ipar gak bangga, mertua gak bangga, desa kamu yang kamu wayai juga gak. Beda dengan Nabi ketika nikah Juwairiyah itu gak ada pernikahan sebarokah Nabi dengan Juwairiyah itu asharu Rasulillah. Di situ habis perang banyak tawanan gara-gara jadi besanya Nabi langsung dibebaskan semua karena asharu Rasulillah. Sekarang besanya Kanjeng Nabi. Dulu Abu Sufyan mangkalnya bukan main sama Nabi. Gara-gara putrinya dinikah terus langsung jadi. Kalau kamu kan enggak, nikah satu, nikah lagi, satu kampung musuh kamu. Karena istri pertama ya cemburu, yang kedua agak bangga. Wah itu selesai itu, dunia wal akhirah. Maksud saya, nganalisis Islam itu harus pakai akal. Dan akal yang dipakai, ini saya bawa ke kitab Ihya adalah pikiran-pikiran para ulama. Makanya ketika Imam Ghazali ketika ditanya, fakaifa bi muslimin fasikin asawaha fi jami'i amri. Kalau kalian ketemu orang fasik, orang Islam tapi fasik, perilakunya enggak ada yang benar. Kata Imam Ghazali jawabnya lucu, aneh. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Enggak ada orang Islam kecuali dia mau Islam, membenarkan Allah dan Rasul itu sudah taatnya dia. Kok kamu enggak bisa melihat taatnya dia? Dia pikirannya kan ini pemabuk, ini tukang apa. Tapi kata Imam Ghazali, sebenarnya kamu masih bisa berpikir positif. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada seseorang Islam ketika dia milih Islam itu pasti ada taatnya, yaitu tasdik pada Allah dan tasdik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan pola seperti itu, maka di antara guru-guru kita yang modern ya di era Mbah Maimun, di sini ada Habib Ahmad, Habib Salim, syair yang sering dibaca beliau adalah ada orang munajat sama Allah, ini cerita munajat. Itu orang itu ngendikan gini, ana mutnibun, ana mukhtiun, ana asi, huwa rahimun, huwa ghafirun, huwa afi. Ya Allah, saya mukhti, saya orang yang salah. Ana mutnib, saya orang yang dosa. Ana asin, saya sering maksiat. Tapi engkau ya Allah, engkau ghafir, pemaaf. Engkau rahim, maha pengasih. Engkau afin, yang mudah memaafkan. Terus kata orang ini, ya agak kurang ajar, tapi saking senengnya sama Allah. Qobal tuhunna salasatan bisalasati. Ya gini saja ya Allah, sifat engkau diadu dengan sifat saya. Engkau Tuhan, Gusti, enggak boleh kalah katanya. Terus wasatahliban ausofu ausofi, dan engkau pasti pemenangnya gitu. Jadi ada orang rayu Allah dengan cara seperti itu ya ada ya. Saya ini manusia, salah saya banyak. Engkau ampunannya banyak.
Engkau Tuhan loh Gusti, enggak boleh ampunan Anda, ampunan engkau kalah dengan salah saya. Enggak boleh Tuhan kok kalah. Nah, jadi untuk supaya orang punya harapan gitu. Banyak juga wali-wali yang jadab ketika datang ke makam Rasulullah SAW. Itu kalau dongo ya agak kacau sebetulnya, cara syariat agak kacau. Ya Allah, engkau punya dua pilihan. Jika engkau menjadikan saya soleh, surah habibu, yang senang kekasihmu, yaitu Rasulullah SAW. Tapi jika engkau menjadikan saya fasik, surah adubuk, yang senang itu setan. Monggo jenengan mau menyenangkan kekasih jenengan, mau menyenangkan musuh jenengan, monggo. Jenengan bebas kok memilih. Nah, mestinya Allah ya senang menyenangkan kekasihnya. Jadi ya, intinya Allah dipaksa untuk menjadikan dia orang soleh gitu. Jadi kayak kemarin itu Pak Bu siapa? Yang kesini itu yang sama jenengan. Kuliah ke sini itu sama Habib Ahmad. Saya pertama enggak mau, lama-lama Habib Ahmad. Ini gimana, Gus? Orang taunya saya dekat jenengan, kalau enggak kasih saya waduh. Ini kayak doanya wali yang tadi. Enggak punya pilihan, Bu. Enggak ada pilihan ini. Jadi saya mohon muhasabah itu dimulai cara berpikir. Makanya di sini sebetulnya tag ini supaya dapat barokahnya Ihya. Ini kitab yang disenangi para habaib, para ulama. Sebetulnya tag di muhasabah itu redaksinya gini ya, yang lengkap loh. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinuha qabla an tuzanu wa tahayya'u lil ardil akbar. Jadi ada kata wazinu, jadi ukur. Perilaku Anda ini diukur, ditakar. Misalnya kita sebagai suami kan ya punya hal-hal yang kita tidak ideal. Corong Jawa mesti pesek. Cara rezeki ya pas-pasan itu. Dan kita juga kalau, makanya nggak boleh tanya istri begini, apa saat cinta pertama Anda? Pasti Anda kecewa. Orang jadi istri hanya korban terakhir gitu. Sudah. Karena orang kalau ngelamar kemana-mana gak jadi, yang jadi istri itu pasti korban terakhir gitu. Jarang istri pilihan pertama, jarang. Ayo semua yang nikah. Rata-rata itu pilihan Anda pertama Pak, dari sekian ditolak di mana-mana terus. Ya perempuan terakhir. Kamu juga korban terakhir gitu. Itu wali-wali dulu kalau ngandani kita itu sederhana. Antal, ini masyhur diceritakan Habib Zain bin Semit dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang ingin ideal saja, kamu tidak menemukan pada diri kamu untuk menjadi ideal. Kamu kan ingin ganteng, ingin punya uang banyak, ingin perilaku Anda sempurna. Anda saja yang punya keinginan tidak bisa mewujudkan keinginan Anda sendiri. Fa kaifa turidu min ghairika ma turid. Jadi anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja. Misalnya saya ingin punya uang banyak, perilaku saya selalu benar, enggak pernah salah. Loh, saya yang ingin saja dengan diri saya enggak bisa untuk benar terus. Kok kamu berharap orang lain selalu benar? Jadi anta lam tajid ya sama. Kalau kamu menuntut istri kamu itu ramah, neriman, apa kamu neriman sama wajah istri Anda gitu? Engko yo pola ning dindi jajaki sana jajaki sini, kamu sendiri ndak kona apa. Jadi itu nasihat yang luar biasa. Anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu mau menghormati semua orang, enggak mau kan? Kemudian Anda berharap semua orang menghormati kamu. Kamu tidak ingin kan orang lain semua menghujat kamu. Sementara kamu enak aja menghujat orang lain. Makanya Rasulullah SAW ini luar biasa ketika bikin kaidah sosial. Apa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.